Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Yola Media Pitaloka dari kelas 2B Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan konseling kepada pasien ibu hamil. Ini perkenalkan Bunda, ini rekan saya. Baiklah Bunda, perkenalkan nama saya Vela Agustina. Saya berperan sebagai pasien. Di sini nanti saya akan melakukan tindakan ini sesuai dengan prosedur yang ada dan secara sistematis. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk Bu. Iya, silakan duduk Bu. Ya Bu, makasih. Oh, ini pasien yang saya periksa tadi ya. Ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nah, saya datang ke sini Bu, saya ingin mengetahui usia kehamilan saya dan saya ingin berkonseling dengan ibu dan ingin mendapatkan asuhan dari ibu. Jadi gini Bu, setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, hasil semuanya itu normal dan usia kehamilan ibu itu 32 minggu atau sama seperti 8 bulan. Tadi pada saat kita melakukan tindakan, ibu pasti merasakan kurang nyaman kan Iya, Bu? Bu. Itu memang dapat dirasakan pada trimester 3 saat ibu hamil 8 bulan ini. Biasanya ibu itu sering merasa ingin kencing, nyeri tekan. Itu semua dikarenakan bagian kepala janin sudah masuk panggul atau PAP dan menekan kandung kemih ibu. Akibatnya ibu itu harus sering menggantikan celana dalam ibu agar tetap terjaga kebersihan pulpa ibu ya Bu. Jadi Bu, cara mengatasi masalah ibu ini itu banyak minum air putih setidaknya 18 sehari, hindari minuman yang berkafein seperti kopi, teh dan lain sebagainya. Dan ibu itu harus tidurnya itu jangan terlentang. Lebih baik ibu itu berbaring ke kiri. Kenapa tidak ke kanan? Karena ke kanan itu dapat mengganggu sirkulasi pernapasan ibu. Ibu itu merasa sesak napas jika berbaring ke kanan. Jadi Bu, apakah ibu pernah merasakan sakit punggung saat kehamilan ini? Sering Bu. Nah, itu karena titik beratnya itu berpindah ke depan karena ibu itu kan hamil. Apakah ibu insomnia, susah tidur? Ya, Bu. Itu akibat uterus ibu itu membesar karena ibu itu khawatir dan merasa cemas. Untuk kebutuhan ibu di trimester 3 ini, terutama kebutuhan nutrisi ibu, gizi ibu itu harus ditingkatkan, perbanyak konsumsi kalori seperti ubi, protein itu seperti susu, daging, telur, dan lain sebagainya. Jangan lupa mengkonsumsi mineral dan vitamin. Selanjutnya untuk kebutuhan lainnya seperti kebutuhan olahraga, itu sangat penting Bu pada saat ibu hamil ini. Seperti ibu dapat mengikuti senam hamil, yoga, atau jalan-jalan kecil-kecil di pinggir rumah atau pekarangan rumah ibu itu, dan lari santai. Sedangkan kebutuhan kebersihan ibu itu dianjurkan mandinya 2 kali sehari karena ibu hamil itu cenderung berkeringat Bu. Dan untuk kebutuhan seks ibu itu boleh melakukan hubungan seks, tetapi jangan mengganggu kehamilan ibu karena berisiko pendarahan dan tidak memberikan tekanan pada perut ibu. Untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari ibu boleh melakukan aktivitas fisik biasa selama tidak terlalu melelahkan. Jadi seperti menyapu itu boleh, tapi mengangkat barang-barang yang berat itu nggak boleh Bu, karena itu mengganggu kehamilan ibu. Nanti kehamilan ibu itu bisa berisiko cedera seperti itu Bu. Untuk cara pakaian ibu, itu lebih baik usah yang terlalu ngetat karena itu dapat menjaga atau membuat ibu itu tidak nyaman kan. Seperti terlalu ketat bisa membuat panas dan berkeringat, bisa sesak kan Bu karena ibu lagi hamil. Dan sepatu, untuk masalah sepatu sendal itu lebih baik datar Bu, karena sepatu yang itu banyak risikonya, seperti ibu memakai hak nanti patah dan ibu jatuh, bisa mengakibatkan pendarahan. Nah, jadi apakah ibu sekarang ini sedang
ada pengeluaran ASI pada payudara ibu? Ada. Oh, berarti ibu ini ya Bu, menjaga payudara ibu dan ingin memberi anak ibu nanti ASI ya Bu. Iya. Ya Bu, itu bagus karena manfaat ASI itu untuk kekebalan tubuh bayi, agar bayi ibu lebih kuat. Nutrisi paling lengkap itu ada di ASI, memperkuat ikatan ibu dan bayi jika ibu memberikan ASI nanti, dan bayi ibu itu cerdas. Nanti Bu, saat ibu melakukan ini hamil anak keberapa Bu? Pertama, Bu. Pertama, nanti kan ibu ingin ber-KB tuh Bu. Nih di sini saya jelaskan Bu. KB itu banyak macamnya Bu. Ada AKDR. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim. Ada pil KB. Ada suntik. Suntik KB itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ada implan dan ada IUD. ID. Ibu nanti ketika menyusui itu lebih baik menggunakan suntik KB terlebih dahulu karena tidak mengganggu siklus ibu menyusui seperti itu Bu. Dan saat hamil ini ibu tidak dianjurkan mengkonsumsi obat-obatan Bu karena dapat mengganggu kehamilan ibu, dan ibu harus mengetahui bahaya merokok. Karena bahaya merokok dapat menyebabkan kematian, cacat bayi yang terserang oleh paru-paru itu diakibatkan oleh asap rokok. Mungkin ibu tidak merokok, tapi ibu menghirup asap rokok itu merupakan perokok pasif Bu. Misalnya nanti kan suami ibu merokok kan, nah ibu itu harus menjauhinya karena itu menjaga agar bayi ibu itu tetap sehat. Dan ibu harus mengetahui tanda-tanda bahaya trimester 3 seperti pendarahan pervaginam, solusi plasenta atau terlepasnya plasenta previa, letak abnormalnya, nyeri perut hebat, keluar air ketuban sebelum waktunya. Ini biasanya direkomendasikan ibu hamil untuk 2 kali suntik tetanus. Jarak pemberiannya suntiknya itu 4 minggu. Dan ibu, saya anjurkan, ibu sekarang kan usia kehamilannya 8 bulan. Itu sangat dianjurkan untuk ibu melakukan imunisasi TT. Dilakukannya itu kan pada usia kehamilan 6-8 bulan. Itu Bu tujuannya Bu atau manfaatnya agar ibu itu terhindar dari infeksi tetanus, menurunkan angka kematian bayi, mencegah terjadinya tetanus pada bayi yang baru lahir. Dan ibu itu harus mengkonsumsi suplemen zat besi Bu, karena makan makanan yang bergizi dan mengandung zat besi seperti daging, ayam, telur, sayur-sayuran seperti bayam, tomat, kacang hijau, ubi jalar, buah-buahan, kacang-kacangan itu sangat penting untuk ibu dan bayinya. Karena ibu sehat itu bayi kuat Bu. Dan jangan lupa tambahannya vitamin A untuk ibu hamil. Bunda, mungkin itu saja tindakan yang dapat saya lakukan dan yang saya konselingkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.